Kita mengisi, kita menilai, dan kita mengevaluasi diri sendiri. Lalu di tahun 2020 kita masih bersentuhan dengan PP 46 di semester 1. Ya, lalu di semester 2 kita transisi ya, ada PP 30 tahun 2019. Yang mana pengisian PP ini kita menggunakan istilah cocok logi di tahun itu Bapak Ibu. Kita memasukkan seluruh butir kegiatan kita yang mana kita cocokkan dengan tujuan dari organisasi atau PK pimpinan kita Bapak Ibu. Lalu di tahun 2022 ini masih menggunakan PP 30 tahun 2019 ya. Lalu PP 46 tahun 2018, yang PP 30 untuk PNS, PP 46 49 untuk P3K. Dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Di sini kita menggunakan istilah konversi Bapak Ibu, bukan lagi cocok logi tapi konversi ya. Jadi istilahnya SKP yang kita buat ini akan mencerminkan secara umum isi dupak Bapak Ibu sebagai JFT ya. JFT yang sesuai dengan unit dan tupoksinya. Ya, secara umum Bapak Ibu. Bukan secara detail. Kalau kemarin kita masih memasukkan seluruh butir kegiatan kita secara detail. Karena kita masih menggunakan form kuantitatif. Nah, yang ini kita menggunakan form kualitatif ya. Siapa saja yang mengisi SKP ini Bapak Ibu? Yaitu ASN Bapak Ibu ya, PNS dan P3K. Meliputi perencanaan hasil kerja dan perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan atau organisasi Bapak Ibu. Untuk lebih detail lagi perihal ekspektasi pimpinan atau organisasi, itu kita bisa melihat dari PK pimpinan. Untuk filenya sudah saya share, mungkin sudah Bapak Ibu buka ya. Kalau bisa Bapak Ibu sudah mendownload 2 file tersebut, terutama Excel-nya, nanti akan didampingi oleh Bu Anita secara teknis ya. Sebelum itu saya akan memberikan beberapa bahan ini Bapak Ibu ya. Teorinya dulu Bapak Ibu. Lalu perilaku kerja. Di sini di PP nomor 6 tahun 2022 ini ya, itu ada 7 Bapak Ibu indikator penilaian. Di PP 46 ada sekitar 8 di tahun itu ya, 8 indikator penilaian. Dan semuanya berupa angka ya. Lalu di tahun 2021 itu ada 5. Pada sheet 14 kalau nggak salah. Ada indikator penilaian, ada 5 indikator. Masih berupa angka. Lalu di Permenpan nomor 6 ini ada 7 dan di sini sistem penilaiannya menggunakan narasi ya atau kualitatif Bapak Ibu ya dalam hal penilaian. Apabila itu baik, dibunyikanlah kalimat tersebut sudah baik dan sesuai. Apabila itu belum baik, dibunyikanlah sudah baik tapi perlu ada perbaikan. Istilahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu format SKP itu memuat hasil kerja dan kerja Bapak Ibu. Nanti setelah bersentuhan dengan SKP nanti akan terlihat Bapak Ibu ya. Formatnya seperti apa yang saya sampaikan ini adalah umumnya. Nanti untuk detailnya nanti kita bersentuhan dengan Excel-nya Bapak Ibu ya. Dan untuk rencana SKP ditambahkan format lampiran. Nanti ada sheet lampiran nanti di sana Bapak Ibu ya. Ada 4 sheet yaitu format SKP, lalu sheet format lampiran, lalu sheet format evaluasi kinerja, lalu sheet
dokumen evaluasi. Ada 4 sheet Bapak Ibu ya. Yang mana Bapak Ibu akan mengisi di 4 sheet tersebut. Lalu ada evaluasi kinerja menggunakan kuadran kinerja dan tidak menggunakan rumusan kuantitatif tertentu. Ya, lanjut ya. Ini adalah gambaran umum Bapak Ibu. Ya. Dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kinerja, seharusnya implementasi penggunaan SKP ini harus terjadi dialog peran dan hasil Bapak Ibu ya antara pimpinan dan Bapak Ibu. Kalau penerapan secara realnya itu per 3 bulan ya, tapi kita diminta tahun ini 1 kali. Dianggap telah melakukan dialog peran hasil Bapak Ibu ya. Dari target yang Bapak Ibu isi nanti, outputnya sesuai dengan target Bapak Ibu atau lebih. Ya, nanti ada penilaiannya. Sesuai dan istimewa kalau dia lebih Bapak Ibu ya. Ya. Dialog kinerja dalam menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai, peran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berperan di situ dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Nanti akan dijelaskan sama Mbak Anita lebih detail untuk keseragaman Bapak Ibu ya. Lalu di sana ada di sheet evaluasi kinerja ada namanya feedback atau pemberian umpan balik ya. Di sana ada 2 kolom yang Bapak Ibu akan kerjakan, yaitu kolom data dukung dan satu lagi kolom pemberian umpan balik ya dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Ya, seharusnya di sana ada dialog lagi Bapak Ibu ya dalam mengisi sheet tersebut. Lalu evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja. Ya, dalam satu sheet itu nanti setelah sheet utama nanti ada sheet perilaku. Di sana ada penilaian Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu dinilai oleh pimpinan. Lalu ada tindak lanjut. Nah, memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Kalau penghargaan kita di sini apa disebutnya remun ya, kalau salah remun dan lain hal. Perencanaan kinerja melihat gambaran keseluruhan organisasi, Bapak Ibu bisa melihat di Renstra Bapak Ibu secara detail atau simonik, itu detail sekali Bapak Ibu ya, dari tabel sasaran, indikator, lalu targetnya. Di sana secara detail diisi oleh admin fakultas atau admin unit masing-masing Bapak Ibu. Setiap fakultas memiliki kalau salah satu admin ya. Atau Bapak Ibu bisa melihat PK pimpinan. Memang di PK itu tidak secara detail ya, tapi kita nanti bisa sama-sama membahasnya Bapak Ibu ya. Mau tidak mau Bapak Ibu dalam mengisi SKP ini Bapak Ibu akan bersentuh langsung dengan PK pimpinan Bapak Ibu. Lalu penetapan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, di pertama itu Bapak Ibu akan mengisi kegiatan utama, lalu di bawahnya itu langsung ada penilaian perilaku Bapak Ibu. Tidak seperti di Excel tahun kemarin. Ya, jadi langsung satu form itu langsung ada penilaian Bapak Ibu ya. Lalu menyusun manual IKU untuk JPT dan pimpinan unit mandiri. Ya, ini antara pimpinan ya yang menyusun ini ya. Strategi pencapaian ini juga sama antara pimpinan, yang mana tes. Yang mana Kajur itu sebagai apa istilahnya itu? Ditunjuk oleh dekan sebagai ketua tim kerja yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan membagi peran, ya, membagi peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian
hasil kerja Bapak Ibu ya. Lalu menetapkan jenis rencana hasil kerja, lalu penetapan klarifikasi tes. Lalu menyepakati sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja. Tes. Oke, Bapak Ibu. Kita langsung ini bahan teori setidaknya yang saya sampaikan setidaknya sudah 25% ya Bapak Ibu tangkap ya dari teori ini. Kita akan masuk ke PK Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah perjanjian kerja tahun 2022 antara Ibu Dekan dan Ibu Rektor kita. Ya, ini tabelnya Bapak Ibu. Di sini pada tabel ini ada sasaran strategis. Contoh meningkatnya akses masyarakat. Ini adalah sasaran strategis dan tingkat keketatan seleksi masuk UNIP ini adalah indikator kinerja. Dan persentase nilai di sini adalah target Bapak Ibu ya. Yang mana tabel ini akan kita masukkan ke dalam sheet PK pimpinan Bapak Ibu. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya, bagaimana memasukkan atau mengisi sheet PK. Ya, dari PDF ini atau dari sasaran ini, tabel sasaran dan indikator ini yang akan kita ceburkan langsung Bapak Ibu ya ke dalam Excel SKP kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sedikit diskusi ya perihal indikator kinerja pimpinan ini Bapak Ibu. Di SKP Bapak Ibu masing-masing, nanti indikator ini akan menjadi sasaran Bapak Ibu masing-masing. Apabila Bapak Ibu berperan, ya. Karena setiap indikator ini memiliki target dan target ini memiliki angka. Angka ini ada orang-orang yang Bapak Ibu yang mengumpulkan atau merekap, ya. Dan Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui apakah saya terlibat di sini, ya, apakah Bapak Ibu merupakan serpihan yang terkecil yang akan dipungut oleh timnya, diambil ibaratnya satu persatu, ya. Untuk indikator ini Bapak Ibu ya, tingkat keketatan seleksi. Sebelum ini istilahnya dokumen ini, ya Pak Indra, dokumen ini itu hasil dari rekapan rektorat ya, Biro PPK ya, mengirimkan jumlah mahasiswa yang diterima ya, bunyinya ya. Nah, berdasarkan capaian tahun sebelumnya, berarti memang ada peran di situ kan, terutama Kajur ya. Ya. Nah, berarti prodi berperan, ya kan? Mereka yang membuat budgeting, apa namanya istilahnya itu? Meminta apa? Nah, membuat daya tampung. Berarti indikator ini untuk Kajur dia mengambil sebagai sasarannya. Dan isinya dia bunyikan mereka yang membuat daya tampung. Iya Pak ya, istilahnya. Membuat daya tampung. Maka surat itu kan ada dia berperan, dia ada hasil atau output berupa surat ya namanya, yang akan naik ke fakultas. Fakultas akan mengirimkan ke Biro PPK. Dari Biro PPK akan mengolah semua itu dari hasil penerimaan sampai ujian kompetensinya, lalu mereka merekap hasil lulus ya, yang akan dikirimkan ke fakultas. Sebelum itu, fakultas pun akan atau jurusan atau prodi, mereka sebelum mengajukan daya tampung, mereka akan melakukan apa namanya ke sekolah itu? Sosialisasi, promosi. Ada beberapa poin bisa diambil di situ ya. Promosi, ya kan? Jadi banyak proses di situ, ya. Jadi banyak peran hasil atau peran di sana.
seorang kajur atau prodi. Di pasca ya. Oleh satu enggak ya? Oke. Ya, intinya Bapak Ibu, setiap indikator ini kita posisikan diri ya. Mau kajur, mau dosen biasa, apakah saya berperan di indikator ini? Apabila itu berperan, kita ambil, masukkan ke dalam SKP kita dan kita isikan indikatornya sesuai dengan hasil ya atau output yang kita hasilkan. Karena angka ini ada orangnya, ada timnya yang membuat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, untuk contoh ini kira-kira Bapak Ibu paham ya. Oke. Lalu kita masuk ke, ya silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Nanti lebih detailnya akan disampaikan Bu Anita. Iya Bapak Ibu ya. Iya, kalau kira-kira dalam, iya, iya. Kalau memang tidak berperan, jangan diambil. Nanti di sheet evaluasi kinerja akan bakal susah. Mau apa saya ceritakan di situ kan? Data dukung outputnya. Iya. Kalau kita berperan, biarpun hal kecil kita ambil Bapak Ibu. Contoh mungkin ada dibentuk tim ya promosi Pak ya, Pak Indra. Ada timnya ya promosi itu. Nah ya, berarti dosen itu berperan ya. Berarti dia bunyikan SK-nya itu. Saya sebagai tim. Ya, apabila Bapak Ibu berperan di promosi itu, Bapak Ibu ambil itu. Bunyikan sesuai dengan SK. Saya berperan pada tim promosi. Sebagai apa? Bunyikan sebagainya itu. Oh ya, surat tugas. Nggak ada. Surat tugas ya. Sesuaikan dengan surat tugas Bapak Ibu ya. Intinya kualitatif dan narasi. Dan kalau bisa kita buat seragam atau keseragaman Bapak Ibu ya. Karena yang membedakan nanti di sheet evaluasinya. Kalau di sheet awal itu bakal setidaknya Bapak Ibu seorang dosen itu bakal sama. Tujuannya sama, tapi kalau bisa bahasanya juga sama. Kalau A menggunakan bahasa A. Jangan ada yang menggunakan bahasa A, bahasa Z, tapi tujuan sama. Ya, paham Bapak Ibu ya? Keseragaman dengan tujuan mempermudah teman-teman lain ya yang saat ini tidak mengikuti Zoom, setidaknya dia melihat format Excel tersebut, dia paham. Oke Bapak Ibu. Contoh lagi Bapak Ibu ya. Ya, tersedianya program studi berkualitas. Ini program studi terakreditasi. Coba berperan semua dosen di sini Bapak Ibu ya. Berperan semua ya, ada SK dan surat tugas. Ya Bapak Ibu ya. Iya, masuk semua. Iya. Intinya isi ini sesuai dengan Renstra Bapak Ibu ya. Dan ini memiliki angka, ini ada orang-orang yang bekerja. Nggak mungkin BIM salah BIM muncul 40. Berarti ada peran Bapak Ibu perseorangan atau YBS yang bersangkutan. Sesuai SK biasanya Pak ya. Kerjanya nih atau surat tugas Pak. SK ya. Iya, sesuai SK. Nanti dinarasikan Bu ya. Ya. Karena kualitatif, balik lagi kualitatif cara pengisian SKP kita saat ini. Di tahun 2022 Pak, sudah terlaksana kemarin ya. Iya Pak, kan prosesnya Pak yang diambil. Iya. Iya boleh. Iya Pak. Tidak ada Pak, dia lebih dinamis. Tapi karena ini ada angka, ya nanti Bapak Ibu boleh mematok ke target ya istilahnya tuh. Ya Bapak Ibu ya. Ya, dan di sheet evaluasinya nanti akan dibunyikan juga di situ. Target sudah dicapai Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya.
Contoh lagi Bapak Ibu. Contoh lagi. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu memposisikan diri ya. Saya berperan apa di sini? Karena ada angka di sini. Ya. Perihal ini apa ya? Berperan apa di sini? Dosen. Iya, pengajaran ya. Nah, berarti bisa dipakai kalimat tersebut Pak sebagai narasi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Contoh lagi, contoh yang ini, fasilitas pembelajaran yang terakreditasi. Kira-kira Bapak Ibu berperan tidak di sini? Kalau tidak berperan, jangan diambil, ya. Jadi saya contohkan yang mana Bapak Ibu bisa berperan dan yang mana tidak bisa berperan. Yang tidak berperan jangan diambil Bapak Ibu ya, karena nanti di evaluasinya akan bingung. Ada namanya realisasi data dukung. Ya, iya. Tapi kita bunyikan Pak, hanya dibunyikan, dinarasikan. Ya, karena data dukungnya Bapak Ibu lampirkan di Dupak semuanya ya, atau Pak kalau dosen, atau Dupak. Ya, iya boleh di sister. Nanti di situ semua nanti. Karena contoh Pak ya, ini contoh yang sering menjadi pertanyaan. Seorang PNS, dia jabatannya JFT, jabatan fungsional tertentu, seperti Bapak Ibu, ada JFT ya. Bapak Ibu seorang dosen, tapi pada penempatannya, contoh kita tempatkan di bagian kepegawaian dan keseharian Bapak Ibu, ya bekerjanya memenuhi jabatan pengelola administrasi kepegawaian dan tidak diberikan kelas untuk mengajar. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengumpulkan angka kredit? Ya. Nah, seperti apa nanti menyusun SKP-nya? Akhirnya Bapak Ibu menyusun SKP-nya mengikuti dari pola tujuan organisasi. Maka SKP Bapak Ibu tidak akan mencerminkan bahwa Bapak Ibu seorang JFT dosen. Nah, tuh. Untuk beberapa kasus tersebut sudah banyak Bapak Ibu ya, di seluruh unit instansi, tidak hanya UNIP. Karena ada beberapa teman-teman kita, tendik, yang hasil dari ring, mereka menjadi JFT. Awalnya mereka adalah eselon, dan di Dalering menjadi JFT, ada yang Anel Sanggaran, ada yang Pranata Humas, tapi penempatan mereka saat ini belum bisa atau belum sesuai dengan JFT-nya untuk memenuhi angka kreditnya Bapak Ibu. Itu sering banyak pertanyaan perihal tersebut Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu, insya Allah SKP yang Bapak Ibu akan isi itu akan mencerminkan secara umum Dupak Bapak Ibu nanti. Ya. Oke Bapak Ibu ya, ini adalah bahan kedua yang saya sampaikan perihal bagaimana cara membaca PK pimpinan ini. Dan bagaimana saya berperan dengan indikator ini, indikator pimpinan, dan menjadikan sasaran Bapak Ibu di SKP-nya masing-masing. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, nanti akan dibahas Bapak Ibu. Kita ngikuti alur dari BKD Bapak Ibu ya, supaya dengan tujuan keseragaman lagi Bapak Ibu. Ya, intinya Bapak Ibu, SKP ini sebentar ya. Mas, bisa kelihatan ya? Ini di zooming. Bisa kelihatan ya? Untuk saya
balik kembali sebentar Bapak Ibu ya. Untuk pengisian SKP Bapak Ibu untuk saat ini, di awal kita dulu pernah menggunakan PP 46 ya. Di sana kita mengisi SKP itu dengan secara kemandirian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isi sendiri, menilai sendiri dan mengevaluasi sendiri. Ya. Lalu di PP 30 juga di tahun 2021 penerapannya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isi sendiri, nilai sendiri, lalu evaluasi sendiri. Ya. Dan tahun 2022 kayak hampir sama Bapak Ibu ya. Polanya kita mengisi sendiri, menilai sendiri dan mengevaluasi sendiri. Ya, jadi sistemnya jadi intinya dari yang saya sampaikan ini kita buat keseragaman Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk lagi ke salah satu contoh format Excel ya, SKP Excel ya. Ya, ini sebagai contoh, sebagai penguat. Insya Allah dari dua bahan tadi Bapak Ibu sudah memahami sekitar 65% Bapak Ibu ya, cara mengisi SKP ini. Ya, tes. Di sini saya akan menyampaikan ini bahan ketiga yaitu SKP. Ini sebagai contoh saja. SKP ini adalah SKP saya sendiri Bapak Ibu. Saya sebagai JFT analis kepegawaian ahli muda ya di Biro USD bagian kepegawaian ya. Di sini saya mengisi SKP. Beberapa data dukung yang saya buka adalah yang pertama PK Kepala Biro. Lalu saya membuka lagi Excel konversi Bapak Ibu ya. Konversi pekerjaan struktural saya masukkan ke dalam butir kegiatan saya Bapak Ibu. Untuk saya ajukan ke tim penilai. Ya. Dalam mengisi Excel ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sheet ya Bapak Ibu ya. Dari sheet PK Kasatker sampai ke sheet CD. Ya, dekat dokumen evaluasi nih. Bisa ya dilihat Bapak Ibu ya. Saya akan menjelaskan sedikit wajah dari Excel form kualitatif ini Bapak Ibu. Pada sheet PK Kasatker, di sini saya sudah membantu membuatkan Bapak Ibu, saya turunkan semua PK pimpinan ke dalam tabel PK Kasatker. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat lagi. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara mengisi PK Kasatker ini, boleh. Saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu ya. Di sini ada tabel sasaran dan di sini ada tabel indikator kinerja dan ada tabel target. Saya buka file PK pimpinan. Sebentar Bapak Ibu. PK. Ya. Di sini pada tabel PK ini, di sini ada tabel sasaran. Ya, ada tabel indikator dan ada tabel target.